Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini, kalian akan belajar materi pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum mempelajari materi pertidaksamaan nilai mutlak, pastikan kalian sudah mempelajari materi persamaan nilai mutlak. Oke, kita mulai. Ada beberapa bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mutlak dari fx kurang dari A, kemudian mutlak fx lebih dari A. Lalu yang ketiga, A kurang dari mutlak fx kurang dari B. Yang keempat, mutlak fx kurang dari mutlak gx. Kemudian yang terakhir, mutlak fx per mutlak gx kurang dari A. Ini adalah bentuk-bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan sifat, yang kedua menggunakan grafik, yang ketiga menggunakan definisi nilai mutlak, yang keempat menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, pada video kali ini kita akan menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan sifat. Oke, kita langsung ke bentuk yang pertama, pertidaksamaan nilai mutlak. Perhatikan di sini. Untuk bentuk yang pertama, ada mutlak fx kurang dari A, atau bisa juga mutlak fx kurang dari sama dengan A. Fx di sini adalah fungsi linier, dan yang kita bahas adalah fungsi linier satu variabel, kemudian A-nya, syarat A-nya harus lebih dari sama dengan 0. Jika ada bentuk pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini, maka untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan sifat. Jika ada mutlak fx kurang dari A, berarti min A kurang dari fx kurang dari A, atau misalnya ada sama dengannya, berarti negatif A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Misalnya ada contoh seperti ini, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, mutlak x min 3 kurang dari 4. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, kita menggunakan sifat. Di sini berarti A-nya adalah 4. Maka berdasarkan sifat untuk bentuk yang pertama, penyelesaiannya akan menjadi negatif 4 kurang dari x min 3 kurang dari 4. Selanjutnya, negatif 3 yang ada di tengah ini harus kita hilangkan. Supaya hilang atau menjadi 0, berarti negatif 3-nya ditambah dengan 3. Kalau kita menambahkan sesuatu, kalau kita menambahkan 3 di bagian tengah, maka ruas kanan juga harus ditambah 3. Ruas kiri juga harus ditambah 3. Sehingga kita dapatkan di sini x kurang dari 4 tambah 3, 7. Kemudian di sini negatif 4 ditambah 3, negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah buat kurungnya seperti ini, kemudian x garis tegak, nah, negatif 1 kurang dari x kurang dari 7. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita coba lanjut untuk contoh yang berikutnya. Mutlak dari 5 min 3x kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk nomor 2 berarti bisa kita tulis negatif 4 kurang dari sama dengan 5 min 3x kurang dari sama dengan 4. Oke, kemudian kita lihat di sini ada angka 5. Karena kita mau menghilangkan angka 5, di sini positif, maka kita tambahi dengan negatif 5 biar hasilnya 0. Kemudian kita tulis ruas kanan juga harus dikurangi 5. Ruas kiri juga harus dikurangi 5. Maka kita dapatkan negatif 3x di sini kurang dari sama dengan 4 kurangi 5 berarti negatif 1. Kemudian untuk yang ruas kiri berarti menjadi negatif 4, negatif 5 berarti negatif 9. Nah, perhatikan di sini kita akan ubah supaya nanti bentuknya yang tengah ini dalam variabel x saja. Artinya apa? Ini semua kita bagi dengan negatif 3. Nah, kemudian hati-hati ketika kita akan membagi suatu pertidaksamaan dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah atau tandanya dibalik. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini tandanya ini kurang dari sama dengan.
Nah, bentuk pertidaksamaan ini kita bagi dengan negatif 3, berarti akan menjadi, kita hitung ya, negatif 9 bagi negatif 3, 3. Maka tandanya menjadi lebih dari sama dengan, di sini X, kemudian ini tandanya juga berubah, lebih dari sama dengan negatif 1 dibagi negatif 3 menjadi 1/3. Nah, bentuk ini sebenarnya sama aja, bentuknya seperti ini ya. Kita tulis ulang. Nah, seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ditulis X ya untuk sepertiga. Kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3. Seperti itu. Oke, lanjut untuk contoh yang nomor 3. Mutlak dari 2X tambah 1 kurang dari sama dengan negatif 3. Oke, perhatikan. Perhatikan di ruas kanan, ini adalah negatif 3. Syaratnya bahwa kalau ada bentuk pertidaksamaan nilai mutlak, yang pertama ini, A-nya harus lebih dari sama dengan 0. Karena di sini negatif 3, maka bentuk ini tidak ada nilai X yang memenuhi atau tidak memiliki penyelesaian. Jika ditulis, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Begitu ya. Oke, kemudian untuk bentuk pertidaksamaan yang nomor 2 atau yang selanjutnya itu tandanya kalau tadi kurang dari, sekarang tandanya adalah lebih dari. Mutlak Fx lebih dari A atau mutlak Fx lebih dari sama dengan A. Ada bentuk pertidaksamaan seperti ini. Maka sifatnya adalah ya Fx kurang dari negatif A atau Fx lebih dari A. Kemudian kalau ada tanda sama dengan berarti Fx kurang dari sama dengan negatif A atau Fx lebih dari sama dengan A. Ingat fungsinya adalah fungsi linier dan A-nya nilainya lebih dari sama dengan 0. Oke, kita ke contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nomor 1. Mutlak 3x plus 4 lebih dari 6. Nah, penyelesaiannya berarti kita lihat di sini A-nya adalah angka 6, artinya lebih dari sama dengan 0. Jadi dapat kita tulis 3x plus 4 kurang dari negatif 6 atau 3x plus 4 lebih dari 6. Ya, jadi untuk bentuk pertidaksamaan yang kedua, ini akan ada dua bentuk. Yang satu kurang dari tapi dinegatifkan angkanya, yang satu bentuknya sama ya, ini kalau kita lihat. Kemudian diapakan? Kita selesaikan seperti biasa. Kita pindah 4-nya ke ruas kanan, jadinya negatif 4. Dihitung ya, berarti 3x kurang dari negatif 10. Maka x-nya kurang dari negatif 10/3. Kemudian untuk bentuk yang kedua kita selesaikan, maka didapatkan 3x lebih dari 6 dikurangi 4. Ini ya, plus 4 pindah ruas menjadi negatif 4. Maka 3x lebih dari 6 kurangi 4, 2. X-nya akan menjadi lebih dari 2/3. Nah, berarti kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah tulis X garis tegak X kurang dari negatif 10/3 atau X lebih dari 2/3. Nah, seperti itu. Oke, biar lebih paham kita masuk ke contoh yang kedua. Misalnya ada mutlak dari X min 3 lebih dari sama dengan 2. Kita lihat A-nya adalah angka 2, berarti lebih dari sama dengan 0. Maka bentuk ini dapat kita tulis X min 3 kurang dari sama dengan negatif 2. Kemudian kita tulis juga X min 3 lebih dari sama dengan 2. Kita selesaikan, maka
X-nya kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, negatif 3 pindah ke kanan jadi plus 3. Sehingga X-nya kurang dari sama dengan 1. Atau untuk bentuk yang ini berarti X-nya lebih dari sama dengan 2 ditambah 3. Ingat pindah ruas ya, jadinya plus. Maka X-nya lebih dari sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan contoh 2 yaitu tulis seperti ini. X-nya kurang dari sama dengan 1 atau X-nya lebih dari sama dengan 5. Oke, selesai. Gampang ya. Kita lanjutkan untuk pertidaksamaan nilai mutlak yang ketiga. Nah, ini adalah yang ketiga. Jadi kalian lihat, kalau tadi kan hanya ada satu bagian kanan ya bilangannya. Sekarang di kanan kiri. Gimana kalau ada bentuk seperti ini penyelesaiannya? Kita lihat. Maka berubah menjadi A kurang dari Fx kurang dari B atau min B kurang dari Fx kurang dari min A. Kita langsung ke contoh saja. Ada contoh seperti ini. Berarti kalau kita lihat satunya itu adalah A-nya ya sebagai A. Kemudian 3-nya itu B. Nah, berarti penyelesaiannya kita tulis 1 kurang dari X min 2 kurang dari 3. Nah, atau, nah sekarang B-nya kita pindah ke sebelah kiri dan tulis negatif. Berarti negatif 3 kurang dari X min 2 kurang dari, nah A-nya pindah ke ruas yang paling kanan kemudian dinegatifkan. Nah, seperti ini. Lalu kita selesaikan seperti biasa. Ada negatif 2 untuk yang di tengah ini, kita hilangkan, berarti harus ditambah 2, biar 0 ya. Maka ruas kanan juga ditambah 2, ruas kiri juga ditambah 2. Maka diperoleh ruas kanannya 5 dan yang sebelah kiri 3. Oke, terus untuk yang kedua ini di sini. Sama ya, berarti harus kita tambahkan dengan 2. Ruas kanan pun kita tambah 2. Ruas kiri juga harus ditambah 2. Maka diperoleh X-nya kurang dari negatif 1 tambah 2, 1. Nah, yang sebelah kiri adalah negatif 3 tambah 2 yaitu negatif 1. Lalu gimana cara menuliskannya? Menuliskannya berarti himpunan penyelesaian sama dengan kita tulis yang paling kecil dulu nggak apa-apa ini ya. Negatif 1 kurang dari X kurang dari 1 atau 3 kurang dari X kurang dari 5. Seperti ini. Itu untuk contoh yang ketiga. Udah ya, bisa kita lanjutkan ya. Kalau masih bingung, kalian bisa tonton ulang dulu sebelum dilanjutkan. Untuk bentuk yang keempat gimana? Nah, di sini ada mutlak Fx kurang dari Gx, atau nanti bisa juga kalau ada tanda sama dengannya juga sama saja. Atau juga tanda ketidaksamanya kebalikannya, bisa lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu sama nanti penyelesaiannya. Gimana sih penyelesaiannya? Kalian lihat di sini, maka akan berubah menjadi nih. Fx tambah Gx, kemudian yang satunya Fx kurangi Gx. Nah, ruas kanannya jadinya 0. Kita langsung praktekkan ke contoh soal berikut ini. Ada mutlak 2x min 1 kurang dari mutlak x plus 2. Berarti yang sebelah kiri kita anggap sebagai Fx ya. Kemudian yang kanan berarti kita anggap sebagai Gx-nya. Nah, bisa kita tulis seperti ini berarti 2x min 1 dikurung dulu. Pertama dijumlahkan. X plus 2. Sudah. Nah, setelah itu yang satunya kita kurangkan. Kurung dulu ya. 2x min 1 dikurangi x plus 2. Maka di sini akan kurang dari 0. Oke, kita jumlahkan. 2x tambah x, 3x. Negatif 1 ditambah 2, berarti plus 1. Ini yang depan. Kemudian yang belakang.
2x kurang x berarti tinggal 1x. Negatif 1 dikurangi 2 berarti sama aja, negatif 1 tambah negatif 2 berarti negatif 3, kurang dari 0. Nah, sudah kita dapatkan bentuk seperti ini, lalu kita cari pembuat 0. Ya, pembuat 0 kita cari. Pembuat 0-nya itu apa? Kita sama dengankan yang di dalam kurung itu 0. Sehingga didapatkan 3x sama dengan negatif 1, maka x-nya sama dengan negatif 1/3. Nah, terus yang ini gimana? Yang kedua, berarti x min 3 sama dengan 0, didapatkan x-nya sama dengan 3. Gitu ya. Lalu apa? Kalau sudah selesai pembuat 0-nya, kita buat garis bilangan. Jadi ini beda dengan bentuk-bentuk yang sebelumnya. Kita lihat di sini, angkanya adalah negatif 1/3 dan 3. Kalau negatif berarti letaknya lebih sebelah kiri. Negatif 1/3 dan 3. Oke, sekarang selanjutnya perhatikan. Di sini tandanya adalah kurang dari, tidak ada sama dengan. Berarti bulatannya tidak penuh atau bolong. Ya. Setelah itu kita apaan? Kita harus uji tandanya. Caranya gimana? Kita gunakan titik bantu 0. Angka 0 atau bilangan 0 itu posisinya ada di mana? Sebelah kiri, tengah, atau kanan? Angka 0 itu ada di sini. Angka 0 kita substitusikan ke bentuk ini. Maka didapatkan 0 tambah 1, 1. Kemudian 0 dikurangi 3 berarti negatif 3. Nah, kita lihat nilainya apa ini? 1 dikali negatif 3. Negatif ya, negatif 3. Berarti untuk yang ada di tengah ini nilainya atau tandanya negatif. Dan sebelah kanan otomatis tandanya positif. Gitu. Setelah itu berarti kita cek ya, kita cek. Di soal tandanya apa? Kurang dari. Oh, karena tandanya kurang dari berarti penyelesaiannya adalah yang tandanya kurang dari. Oh, berarti yang ini adalah penyelesaiannya. Gitu. Gimana cara nulis himpunan penyelesaiannya? Dapat kita tulis HP-nya adalah negatif 1/3 kurang dari x kurang dari 3. Oke, ingat, karena dia bolong, maka tanda ketidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Oke, lalu bagaimana kalau ada contoh seperti ini? Tandanya lebih dari sama dengan. Caranya sama, kalau tandanya lebih dari sama dengan, kita harus ubah dulu ke bentuk umum. Berarti di sini 3-nya harus kita kalikan dengan bentuk mutlak di belakangnya. Kalau kita tulis, didapatkan, tulis lagi, mutlak dari 5x min 4 lebih dari sama dengan mutlak 3x min 12. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka berarti kita punya fx-nya adalah 5x min 4 dan gx-nya berarti 3x min 12 kan? Ya. Lalu kalau kita gunakan sifat, tulis seperti ini, 5x min 4 ditambah 3x min 12, kemudian yang satu 5x min 4 dikurangi 3x min 12. Nah, ini nilainya lebih dari sama dengan 0. Kita jumlahkan berarti 5x tambah 3x adalah 8x. Negatif 4 ditambah negatif 12 berarti negatif 16. Kemudian untuk bentuk yang selanjutnya, 5x dikurangi 3x adalah 2x. Kemudian negatif 4 dikurangi negatif 12. Artinya apa? Berarti negatif 4 ditambah 12. Berapa negatif 4 ditambah 12? Yaitu plus 8. Lebih dari sama dengan 0. Lalu kita cari pembuat 0-nya. Kita sama dengan kan 0, berarti 8x min 16 sama dengan 0, atau 2x plus 8 sama dengan 0. Nah, ini berarti kita punya 8x sama dengan 16, maka x-nya sama dengan
16 bagi 8, 2. Nah ini berarti untuk yang bentuk yang kedua, 2x sama dengan negatif 8. Ya, x-nya sama dengan negatif 8 bagi 4, negatif 4. Lalu kita buat garis bilangan, kemudian kita tuliskan angka-angkanya. Negatif 4 berarti ada di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada 2. Kemudian perhatikan di sini tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan, berarti nanti bulatannya adalah bulatan penuh di sini. Langkah selanjutnya kita uji tanda. Jadi di interval yang kiri, tengah, sama kanan itu nilainya positif atau negatif. Dengan cara kita gunakan titik 0. Untuk titik 0 terletak di tengah ya, berarti kita substitusikan ke bentuk yang ini. Di sini, bentuk yang pertidaksamaan yang diperoleh sebelum dicari pembuat nolnya. Maka di sini 0 dikurangi 16 dikali dengan 0 ditambah 8. Nah, di sini negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Maka interval yang ada titik nolnya itu nilainya negatif. Berarti di sini negatif, maka positif sebelah kanan. Otomatis ya. Lalu habis ini kita apakan? Kita lihat tanda ketidaksamaannya. Lebih dari sama dengan 0 di sini. Maka yang menjadi penyelesaian adalah yang tandanya positif karena lebih dari sama dengan 0. Ya, kita gambarkan berarti arahnya ke kanan dan ke kiri. Sehingga kita dapatkan x-nya kurang dari sama dengan negatif 4 atau x-nya lebih dari sama dengan 2. Ingat ya, ini tadi bulatannya adalah bulatan penuh karena tandanya ada tanda sama dengannya. Kemudian HP-nya berarti ditulis seperti ini. X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih dari sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan untuk bentuk yang terakhir. Nah, bentuknya mutlak fx dibagi mutlak gx kurang dari A. Itu kita punya sifat, maka kita kalikan A dengan Gx-nya. Kalikan silang ya. Kemudian kita menggunakan sifat seperti bentuk yang sebelumnya. Berarti yang satu kita tambahkan, yang satu kita kurangkan. Oke, kita ke contoh aja ya. Berarti ada bentuk seperti ini, pertidaksamaan mutlak 3x min 2 per mutlak x plus 1 kurang dari sama dengan 1. Kita akan cari penyelesaiannya. Berarti pertama kita kalikan 1 dengan mutlak x plus 1. Di sini berarti 3x min 2 kurang dari sama dengan mutlak x plus 1. Berarti kita punya fx-nya adalah 3x min 2 dan gx-nya adalah x plus 1. Oke, kita gunakan sifat berarti tulis ya. 3x min 2 ditambah x plus 1 lalu 3x min 2 dikurangi x plus 1. Kurang dari sama dengan 0. Ini kita hitung berarti 3x tambah x, 4x ya. Negatif 2 ditambah 1 berarti negatif 1. Kemudian untuk yang kedua berarti 3x kurangi x, 2x. Negatif 2 dikurangi 1 berarti negatif 3. Kurang dari sama dengan 0. Habis ini, ingat kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0 berarti 4x min 1 sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0. Nah ini berarti kita hitung 4x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1 per 4. Atau 2x sama dengan, pindah ruas ya, 3, x-nya sama dengan 3 per 2. Langkah selanjutnya adalah membuat garis bilangan. Di situ ada titiknya. Titiknya adalah titik 1/4 dan 3/2, maka di sini letaknya 1/4 dan yang sebelah kanan 3/2. Kita akan uji tandanya atau kita cari tanda pada setiap intervalnya. Kita gunakan titik 0 sebagai titik bantu. 0 letaknya di mana? Kalau dalam garis bilangan ini ada di kiri, di sini, di kirinya 1/4.
Lalu kita substitusikan ke persamaan ini, berarti menjadi 0 dikurangi 1 dikali 0 kurangi 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti yang mengandung titik 0 intervalnya adalah yang positif. Maka di sini negatif dan yang sebelah kanan berarti positif. Nah, kita lihat tandanya apa ini di sini, kurang dari sama dengan 0, berarti yang menjadi penyelesaian adalah daerah yang tandanya negatif di sini. Oke, jadi kita dapatkan 1/4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3/2. Lalu gimana menulis himpunan penyelesaiannya? Kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 1/4 kurang dari X kurang dari sama dengan 3/2. Oke, demikian tadi itu penjelasan materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Jika kalian masih bingung, bisa kalian putar ulang sampai paham. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.